Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Luki Fatonah, NPM C1C020161. Baiklah teman-teman semua, dalam video ini saya akan sedikit mereview materi atau menjelaskan materi mengenai current liabilitas. Jadi, selamat menonton. Current liabilitas. Nah, sebelum saya membahas mengenai current liabilitas, jadi kita akan mengulang mengenai 5 elemen dasar pelaporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada aset. Yang kedua ada liabilitas, kemudian ada ekuitas, ada revenue, dan ada expense. Nah, baiklah, kita masuk ke materi liabilitas. Jadi, pengertian atau definisi dari liabilitas yaitu kewajiban saat ini yang timbul karena transaksi masa lalu dan akan kita selesaikan di masa yang akan datang. Nah, adapun cara untuk menyelesaikan liabilitas. Nah, yaitu cara-caranya dengan membayar cash, dipindahkan ke orang lain, kemudian kita menghutang lagi, atau menyerahkan aset lain, atau menciptakan liabilitas yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagian liabilitas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pembagian liabilitas itu apa saja sih. Jadi, liabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka pendek sendiri, yaitu liabilitas ini harus dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Pilih antara 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi normal, mana yang lebih panjang. Nah, kalau liabilitas itu kita lunasi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka masuk kategori liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu akan dilunasi di masa yang akan datang dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Pilih mana yang lebih panjang antara dua itu. Nah, selanjutnya dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Adapun yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama ada akun payable. Selanjutnya yang kedua itu ada notes payable. Yang ketiga itu ada current maturities of long term debt. Nah, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera dulu, termasuk liabilitas jangka panjang. Nah, tapi ingat, waktu itu bergerak. Saya contohkan, misalnya saya menerbitkan obligasi jangka waktu 5 tahun pada tahun 2017. Sekarang
tahun 2021 di bulan November 2021. Maka obligasi jatuh tempo dan harus dilunasi. Maka obligasi yang diterbitkan dari tahun 2017, nah yang 5 tahun umurnya tadi, tidak lagi menjadi hutang jangka panjang karena akan segera jatuh tempo di tahun 2021 ini. Nah, tidak ada jurnal yang kita lakukan, hanya mereklarifikasi. Selanjutnya, itu yang kita bahas adalah short term obligasi expand to be refinanced. Jadi ada kondisi dia akan didanai dengan akumulasi dana, bukan dari aset lancar, maka dia tidak menjadi liabilitas jangka pendek. Walaupun di situ disebutkan short term obligation. Jadi dividend payable atau hutang dividen. Selanjutnya yang kita bahas mengenai hutang dividen adalah bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham. Dividen diambil dari saldo laba. Saldo normal dividen yaitu debit. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan perusahaan mengakui ada dividen payable? Terkait pembayaran dividen ini, ada 3 tanggal penting. Yang pertama, yaitu tanggal pengumuman. Nah, tanggal pengumuman ini berarti sudah diumumkan atau diputuskan bahwa perusahaan akan membayar dividen, tapi baru diumumkan. Maka di tanggal pengumuman inilah kita mengakui dividen payable. Nah, pasti jurnal yang dikredit dividen payable dan debitnya jurnal dividen pada dividen payable. Nah, jadi yang saya jelaskan barusan itu ini versi dari buku pengantar akuntansi ketika kita mengumumkan pembagian dividen. Selanjutnya itu ada customer advance and deposit. Jadi misalnya uang muka ini ada yang bisa ditarik kembali oleh si customer. Kemudian ada unearned revenue. Definisinya, kita sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum kita selesaikan. Maka pada saat kita menerima, kita catat debitnya di cash, kreditnya unearned revenue. Unearned revenue itu bukan revenue, tetapi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada sales and value at tax payable. Nah, di Indonesia itu biasa disebut dengan hutang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada income tax payable. Contohnya berdasarkan laba yang diperoleh. Kemudian ada employee related liabilities. Jadi itu adalah kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Selanjutnya itu ada notes payable. Jadi ada kemungkinan dia diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung jangka waktu wesel itu berapa lama. Kalau lebih dari 1 tahun masuk dalam kategori long term notes payable. Kemudian notes payable ini ada 2 kategori, ada interest bearing notes. Nah, berarti dalam wesel ini tertera di situ berapa persen tingkat bunga zero interest bearing notes. Dalam wesel itu tidak menyebutkan bunga itu dalam persentase.
Selanjutnya terdapat current maturities of long-term debt. Jadi, apakah current maturities of long-term debt ini? Yaitu liabilitas jangka pendek. Maka di situ ada exclude, ada 3 hal. Yang pertama, akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Yang kedua, akan dilunasi dengan menerima suatu utang baru. Yang ketiga, dikonversi menjadi saham biasa. Jadi, ada liabilitas jangka pendek yang diperkirakan untuk direfinance. Maka ada 2 kemungkinan. Apakah tetap short term obligation, tetap sebagai liabilitas jangka pendek, atau bisa diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke previsions. Jadi prevision itu masuk kategori kewajiban bersyarat. Adalah kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar itu belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Jadi provision itu ada bermacam-macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam provision. Yang pertama, constructive obligation, yaitu kebijakan yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban bersyarat, dan itu muncul karena putusan pengadilan. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi review materi atau penjelasan dari saya mengenai current liabilities. Jadi jika masih ada salah, mohon diperbaiki di kolom komentar dan saya minta maaf. Baiklah, dalam video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.